penalti hingga Wah, tengok penalti itu guys. tim lawan. Ngam-ngam kan dia selamatkan penalti ini. Wow. Ini memang mantap lah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua kalian? Saya mengharapkan, mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sukses ya kalian semua dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke guys, kegembiraan masih lagi terasa ya. Timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin di Jeddah di Arab Saudi, dan kita ketahui pada awalnya memang Arab Saudi itu diunggulkan melalui data atas kertasnya, tetapi sebenarnya semua telah berubah apabila pemain-pemain Indonesia berusaha sedaya upaya dan bersungguh-sungguh dalam merencanakan semua taktikal yang telah dilakukan oleh Sinteyong ya. Jadi di sini guys, saya ingin mereaksi satu video karena pada perlawanan itu penyelamatnya adalah Martin Paes sebagai man of the match, telah menyelamatkan timnas Indonesia di sepakan penalti. Kalau tidak, Indonesia akan mengalami kekalahan. Terbukti bahwa Martin Paes seorang penjaga gawang yang berkualitas, berkelas tinggi dan grade A yang perlu kita apresiasi. Bukan senang untuk seorang penjaga gawang menyelamatkan gawang beliau daripada kekalahan kepada Arab Saudi ini. Jadi ini menunjukkan Indonesia sekarang levelnya sudah level internasional, level dunia, dan perlu kita jaga sebaik mungkin penjaga gol Martin Paes ini guys. Oke, tanpa berbasa-basi guys, yuk kita simak dulu video ini. Oke guys, sambil ngopi-ngopi. Siapakah pemain dengan performa paling menonjol di laga Arab versus Indonesia Martin malam tadi? Paes, man Jika of the kalimat match. itu diberikan kepada kalian Dan juga pikir Bang J. Kalian pun akan setuju ya jika kita menjawab Martin Paes. Martin Paes dan juga Bang Meski J kan. baru menjalani laga debutnya, Martin Paes nampak bermain dengan penuh percaya diri. Bahkan saking percaya dirinya hampir saja melakukan blunder yang berakibat fatal sebelum berhasil menjadi pahlawan dengan save penaltinya. Penampilan Paes yang langsung impresif ini pun menimbulkan pertanyaan. Gimana bisa pemain yang baru saja jadi bagian dari skuad timnas bisa begitu nyaman di atas lapangan? So, inilah ulasan dibalik gimana rekan-rekan tim Paes di timnas Indonesia nampak mendukung penuh kiper Dallas FC tersebut, termasuk Jejes yang memainkan perannya Tapi sebagai Jejes kapten juga main peranan yang luar penting kan biasa. guys. Jejes salah satu yang sangat bernilai untuk timnas Indonesia saat ini, karena Jejes langsung peluk Paes, makasih sudah pilih Indonesia. Arab Saudi terkejut, dan media-media di Arab kini banyak membicarakan soal gimana timnas Indonesia bisa membuat Arab kewalahan. Seperti kita tahu, awalnya Tengok media-media di Arab memang ini guys. menilai Indonesia sebagai tim yang lemah. Pasalnya, selain Indonesia belum pernah sekalipun menang atas Arab Saudi, ranking FIFA kita bahkan berada di atas 100 besar. Tapi sial bagi mereka. Menghadapi tim yang disebut sebagai tim terlemah, Arab Saudi justru harus kehilangan poin penuh di kandangnya sendiri saat timnas Indonesia mampu membuat skuad dari Roberto Mancini tersebut bermain imbang 1-1 hingga peluit pertandingan usai. Come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Berbicara soal laga Indonesia kontra Saudi Arabia, pasukan Green Falcon tak menyangka saat timnas Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dimulai. Pressing cepat timnas membuat Arab Saudi kesulitan masuk ke kotak penalti, di mana sebaliknya justru timnaslah yang mampu main lebih efektif untuk menciptakan gol perdana lewat Ragnar Oragmangun. Memasuki menit 30, Arab mulai menemukan permainannya, dan benar saja satu gol dari satu-satunya pemain di babak pertama yang berhasil mereka hasilkan untuk membuat babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Sedangkan memasuki babak kedua, inilah momennya Martin Paes.
Dengan Arab yang makin agresif, timnas Saudi Arabia sukses melepaskan beberapa shooting tepat sasaran yang berbahaya di kotak penalti. Tapi, Pais berhasil menunjukkan kelasnya kali ini untuk menjaga gawang timnas aman di babak yang kedua, termasuk peluang dari tembakan penalti hingga one-on-one-nya tengok penalti itu guys. tim lawan. Ngam-ngam kan dia selamatkan penalti ini. Wow. Ini memang mantap lah. Memang berkelas lah Martin Pais ini. Dia tahu di mana bola itu dan banyak dia selamatkan. Tengok ini, dia selamatkan juga guys. Jadi banyak juga yang diselamatkan Martin Pais ini kan. Ini sekali lagi penampilan Martin Pais ini mendapatkan banyak pujian. Termasuk J.J. juga lah kan guys. Pun nampak memposting beberapa aksi brilian dari Martin Pais, seperti postingan mulai dari aksinya mengelabui striker lawan, menepis penalti hingga save one-on-one. Sebagai penutup, akun Instagram dari Dallas FC membuat postingan dengan caption demi lambang Garuda di dada. di mana mereka menuliskan mantap. Demi lambang Garuda, yang kemudian dikomen oleh media official dari Amerika, yakni MLS atau kompetisi liga sepak bolanya negeri Pamansa. Terbaiklah Pais ini. Testing 1 2 3. Jadi di GBK nanti guys, Indonesia lawan Australia, saya sendiri akan datang menonton di sana. Jadi kita ketemu di sana guys. Tidak sabar mau tengok secara live di depan-depan Martin Pais ini. Berikan kepercayaan diri. Oke, J.J. berikan kepercayaan diri kepada Martin Pais. Jika ada pemain yang layak mendapatkan pujian besar selain Martin Pais, kami pikir orang itu adalah J.J. Pemain 24 tahun yang dipercaya sebagai kapten baru timnas Indonesia saat ini menunjukkan perannya sebagai leader dengan sangat baik. Ia sangat vokal untuk terus berkomunikasi, membantu untuk misalnya protes, berduel dengan lawan, termasuk memberikan semangat. Sekarang, lihatlah momen ini saat J.J. langsung memeluk Pais usai Pais sukses menghentikan long shot dari pemain Arab Saudi. Karakter alaminya membuat ia langsung berterima kasih kepada Martin Pais yang sebelumnya juga udah menghentikan tembakan penalti dari kapten Arab Saudi. In the wind, our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Ya, selain J.J., Patinama juga nampak memeluk Martin Pais usai laga. Fullback timnas itu nampak berterima kasih untuk apa yang Pais tampilkan. Dan sekali lagi, itulah kehangatan dari skuad Garuda. Shani Patinama pun oke main, Sandy Walsh pun oke main kan. Jadi hampir ke semua pemain-pemain keturunan ini bermain dengan baik dan konsisten daripada menit awal sampai ke menit 90 mempertahankan gawang mereka. Usai pertandingan, para pemain timnas diketahui langsung akan terbang ke Jakarta. Di sini, Pais, Tom Haye, Sandy, dan juga J.J. nampak mengirimkan pesan bersama-sama kepada fans timnas Indonesia. Terima kasih untuk support. See you Jakarta. Mantap. So, teman-teman bisa melihat kan, kenapa Pais bisa begitu percaya diri meski ia baru menjalani laga debutnya. Itu tak terlepas dari penerimaan rekan setim dan kehangatan yang mereka berikan di timnas Indonesia pada Martin Pais. Sebaliknya, bagi rekan-rekan di skuad timnas, mereka akan mengatakan, terima kasih Martin Pais udah memilih untuk gabung ke timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi Piala Dunia. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting for Pendukung Arab Saudi sebenarnya tidak berapa ramai juga, tidak penuh pun stadion. Tapi pendukung Indonesia lagi ramai nampaknya. Yang dulu. Oke, kami bukan yang dulu. Dengan keberhasilan timnas Indonesia untuk mengimbangi Arab Saudi di kandangnya sendiri, Coach Sintayong sepertinya bisa cukup percaya diri untuk menyongsong laga-laga selanjutnya bersama timnas Indonesia. Ia pun mengingatkan kepada tiap rival tim Garuda, jika pasukan timnas Indonesia udah gak sama seperti dulu. Masuknya pemain-pemain kelas Eropa membuat timnas jauh lebih meningkat secara kualitas dan siap untuk bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia kali ini. Kami menghormati Roberto Mancini yang memiliki pengalaman besar. Kami berhasil mempersiapkan permainan kami dengan baik sebelum pertandingan dan saya memiliki kepercayaan tinggi pada pemain kami. Timnas Indonesia saat ini bukanlah Indonesia yang dulu dan kami memiliki tujuan yang jelas dalam turnamen ini yang ingin saya capai dengan mendorong para pemain. Ujar Sintayong, sumber Ausat.com. in the night we find our song. In your arms I belong.
when sun begins to rise. skor 7-0. Diikuti Bahrain yang menang atas Australia dengan skor 0-1, di mana selanjutnya dengan hasil ini kami pikir timnas telah membawa modal yang cukup bagus buat menjamu Australia di Gelora Bung Karno pada Jakarta 11 September mendatang. Sebaliknya, The Scholars datang dengan modal yang kurang bagus karena kalah 0-1 dari Bahrain. Tapi tentu itu juga bisa jadi ancaman bagi timnas Indonesia saat Australia pasti akan habis-habisan di laga selanjutnya. In your arms I belong. Oke guys, jadi kita nampak J. Ejas, Bang J ya, selepas diberi kepercayaan memegang kapten untuk timnas Indonesia, dia berjaya memimpin teman-temannya, rekan-rekannya di lapangan itu dengan baik sekali. Dia menunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Dan kalau bukan J. Ejas ya yang menjadi kapten ini, dan sudah tentu Asnawi Mangko Alam kapten sebelumnya, tapi apabila dia diberi kepercayaan, dia melakukan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia dan mengawal di lini belakang itu dengan baik sekali. Gol Arab Saudi itu juga guys, sebenarnya gol hasil daripada terkena sedikit dari pemain lawan. Jadi itu yang menyebabkan mereka dibobolkan juga menjadi 1-1. Jadi hampir sama ceritanya gol pertama timnas Indonesia itu. Apapun guys, ini kita melihat man of the match-nya adalah Martin Paes dan juga Bang J ini. Sangat di luar kebiasaan kita melihat seorang penjaga gol di timnas Indonesia yang begitu memainkan peranan yang cukup penting, maksimal sekali guys. Jadi diharapkan mudah-mudahan dengan momentum semangat seri di Arab Saudi ini dapat dibawa ke GBK pada tanggal 10 ini melawan Arab Saudi pula. Dan satu yang penting, Arab Saudi kehilangan seorang pemain karena dikenakan kartu merah. Dan ini peluang untuk timnas Indonesia mencuri 3 poin di kandang sendiri. Dan saya punya prediksi Indonesia akan menang, mendapatkan 2 gol, mengalahkan Australia nanti guys. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.